Salam, namo buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Prasetyo, Pak BPJS, cabang Bali Gianyar, dan jajaran yang hadir dengan kita. Yang kami hormati utusan dari Dinas PID, Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Bapak Ibu, para berdoa dalam hal ini saya ini keterwakilan semua dari perangkat desa Lurah. Tentu untuk esensi daripada semua ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kita yakini Gianyar, Bapak Agung dalam kita, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wayan Sudaresa, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tahun-tahunnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya jualah hari ini kita bisa bersatu lagi di tempat yang sangat baik. Ya, hari ini kita laksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa, khususnya melalui perangkat desa, guna memberikan informasi berkenaan keberlakuan beberapa perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Nah, kami tentu berharap informasi ini dapat dipahami oleh perangkat desa agar optimalisasi kepesertaan untuk pelindungan sosial ini bisa ditingkatkan secara kuantitatif, tidak saja pada pekerja penerima upah tapi juga pekerja bukan penerima upah. Itu menjadi concern kita ke depan agar basis masyarakat di tingkat desa dapat ditingkatkan cakupan dan kepatuhannya. Nah, di sisi lain kita juga memberikan informasi berkenaan dengan pelindungan pekerja migran Indonesia, di mana salah satu regulasinya menegaskan tugas wewenang pemerintah desa. Nah, pada sisi ini kita juga berharap agar pemerintah desa dapat mengambil peran lebih maksimal dalam rangka memastikan bentuk-bentuk perlindungan kepada pekerja migran, baik sisi perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial dapat diterapkan secara baik. Saya kira itu menjadi concern kita. Sosialisasi ini kita harapkan dapat menjadi media untuk masyarakat paham akan fungsi agar nanti pelindungan itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, baik tenaga kerja yang bekerja di kantor, di pemberi kerja, maupun tenaga kerja yang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, termasuk juga dalam hal ini perbekal. Karena seperti kita ketahui, perbekal setiap hari bekerja, melayani masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, dan tidak juga terlepas dari risiko yang mungkin terjadi dalam kaitannya ketika melakukan pekerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan di sini hadir melindungi perbekal tersebut dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki saat ini 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Di tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan akan menambah 1 program, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini adalah memberikan penggantian berupa uang tunai dan penggantian biaya, misalnya biaya rumah sakit, biaya transportasi, dan biaya pengobatan apabila terjadi risiko terhadap tenaga kerja. Selain penggantian biaya tersebut, tentu saja santunan apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja kembali. Misalnya akibat kecelakaan kerja, tenaga kerja tersebut meninggal dunia, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli warisnya sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan. Kalau misalnya gajinya 3 juta, berarti santunannya 48 kali 3 juta rupiah.
Kenapa diberikan santunan? Karena tenaga kerja ini tulang punggung keluarga. Coba kita bayangkan kalau tidak ada tenaga kerja, keluarganya bagaimana melanjutkan hidupnya? Makanya disitulah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dengan santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, maka keluarga yang ditinggalkan dapat kembali melanjutkan hidupnya. Selain santunan jaminan kematian, ada juga beasiswa, manfaat beasiswa dengan total nilai 174 juta rupiah untuk 2 orang anak. Jadi tidak ada alasan apabila ditinggalkan oleh tenaga kerja, tulang punggung keluarga, anaknya putus sekolah. Nah, beasiswa yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai jenjang pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak, kita berikan bantuan beasiswa Rp1.500.000 per tahun selama 2 tahun. Kemudian untuk jenjang pendidikan SD juga Rp1.500.000 selama 6 tahun. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP besarnya bantuan adalah Rp2 juta selama 3 tahun, SMA Rp3 juta selama 3 tahun, dan perguruan tinggi Rp12 juta selama 5 tahun. Jadi manfaat BPJS Ketenagakerjaan selain santunan, beasiswa, ada juga untuk tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, misalnya meninggal karena sakit. Nah, itu kita berikan santunan kematian juga. Besarnya adalah Rp42 juta. Kita tentu tahu namanya meninggal tentu memerlukan biaya pengurusan dan keluarganya juga masih perlu melanjutkan hidup. Oleh karena itu ada manfaat santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta. Jadi dari 2 program itu, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, manfaatnya adalah santunan berupa uang tunai. Nah, di jaminan kecelakaan selain memberikan santunan uang tunai, juga BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya pengobatan dan perawatan untuk kasus yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Kita bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di wilayah Gianyar ini. Ada rumah sakit Kasih Ibu, ada rumah sakit Ganesha, rumah sakit Arisanti, banyak rumah sakit. Jadi apabila terjadi resiko, tenaga kerja tidak perlu memikirkan lagi biaya dari mana untuk pengobatan, tapi di situ BPJS hadir menanggung biaya pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis. Tidak ada batasan hari, tidak ada batasan biaya, tapi ditanggung sesuai indikasi medis sampai tenaga kerja dinyatakan sembuh. Nah, program yang ketiga adalah jaminan hari tua. Program jaminan hari tua ini sifatnya adalah tabungan. Jadi selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja menabung untuk persiapan ketika memasuki usia tua. Jadi nanti ketika saat ini usia jaminan hari tua maksimal adalah 56 tahun. Jadi ketika mencapai usia 56 tahun dan tenaga kerja sudah berhenti bekerja, tenaga kerja bisa mengambil tabungannya selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ditambah hasil pengembangan. Nah, jadi bisa digunakan untuk bekal ketika tenaga kerja menghadapi usia tuanya. Itu program jaminan hari tua. Nah, program yang keempat adalah program jaminan pensiun. Sama halnya dengan pegawai negeri, manfaat program jaminan pensiun adalah manfaat pengganti uang tunai berupa penghasilan bulanan. Nah, untuk program jaminan pensiun ini ada persyaratan kepesertaan untuk pensiun normal adalah 15 tahun. Jadi bagi peserta yang sudah menjadi peserta 15 tahun dan memasuki usia pensiun, maka peserta tersebut berhak mendapatkan manfaat pensiun bulanan sampai tutup usia. Kemudian apabila peserta tutup usia, manfaat pensiun bulanannya bisa dilanjutkan ke suami, ke janda atau dudanya. Sampai janda dudanya tutup usia, kemudian dilanjutkan ke anaknya. Seperti itu. Itulah manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi tenaga kerja manfaatnya sangat luar biasa, dan bagi pemerintah daerah program BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi jaring pengaman untuk menanggulangi potensinya terjadinya kemiskinan. Karena dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja dan keluarganya bisa lebih terjamin. Saya Dewa Ayu Triwidiawati, perwakilan dari Desa Keliki. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena sudah memberikan banyak manfaat kepada kami, khususnya kami dari Desa Keliki yang kemarin sudah menerima manfaat untuk jaminan kematian bagi sekdes almarhum sekdes kami yang di tahun 2019 mengalami kecelakaan ketika menuju ke kantor desa. Kemudian harapan saya mewakili teman-teman, semoga
BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan yang lebih baik pelayanannya, terutama dalam proses pengklaiman, biar bisa dibantu dan diproses lagi agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.